lucu ya. Nah, Ya. ini kalau ngomongin 1,5 tahun belakangan ini nih, ini kan kita selalu di mana-mana ditulis ya udah sabar aja, tunggu sampai selesai baru ketemu lagi, udah sabar tunggu aja gitu kan, pokoknya sabar sabar sabar, tunggu 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 gitu. Nah, gimana nih Pak, kalau saya kan to be honest ya, saya tuh orangnya nggak sabaran, jadi tolong bantuin saya dan teman-teman yang lain nih yang kurang sabar, gimana Pak cara melatih kesabaran? Panggil Gimana dulu ya? deh kali ini, ayo. Aduh, gue orang yang nggak sabaran lagi. Melatih melatih kesabaran, sebenarnya kesabaran ini bukan hal yang harus dilatih ya. Kesabaran ini boleh dikatakan ya sebenarnya yang dilatih bukan kesabarannya, yang dilatih itu adalah ekspektasinya, toleransinya, sama pemahaman. Sebenarnya 3 hal itu yang harus dilatih. Sabar itu bisa bisa les, bisa hilang atau bisa ada ya karena ya the way we expect terhadap yang menjadi fokus kenapa saya harus sabar gitu. Terus sabar itu kenapa toleransi? Karena menurut saya coba memikirkan sesuatu yang in control saya nih, yang ada di dalam nih. Kalau misalnya sesuatu itu saya udah lihat adanya di luar in control saya udah menandakan cuma semesta yang bisa kontrol. Jadi kalau itu keluar dari pattern atau keluar dari ekspektasi yang saya harapkan atau itu keluar dari guidelines yang udah saya buat atau saya terapkan ketika bekerja, ya saya akan berpikir itu di luar kontrol saya. Dibanding saya harus ketidaksabaran saya ini harus terlihat di publik atau ketidaksabaran saya ini berubah menjadi anger, menjadi emosional, tentu saya akan bukan reduce ya, saya akan hilangkan. Jadi saya akan menganggap ini adalah sesuatu yang out of control. Dan saya kontrol hanya sesuatu yang in kontrolnya saya. Apa? Emosinya saya, hatinya saya, pikiran saya, gerak badan saya secara fisik. Makanya saya berpikir ya, lebih baik saya fokus sama in control saya. Dan saya lupakan yang out of controlnya saya. Itu mungkin yang bisa saya terapkan, boleh dikatakan kenapa sekarang agak lebih sabar kali ya. Pak Dani sendiri gimana Pak? Agak mendingan. Kalau saya salah satu caranya buat saya menahan ngomong. Ya, jadi diem. Maksudnya biasanya langsung respon, ya kan? Biasanya kan ketidaksabaran orang kan langsung terlihat dari ucapan ya. Responsif ya, iya. Ya, jadi langsung wah nggak bisa atau apalah gitu loh ya. Jadi kita coba diem. Saya coba diem, ya lebih lambat berkata-kata lah ibaratnya ya. Jadi ya diem dulu. Walaupun di sini udah muter nih kan. Ya, kenapa? Ada contoh kejadiannya nggak nih? Ya, yang paling gampang lah, misalkan sama istri lah, ya kan, atau sama orang-orang yang di rumah lah, gitu kan. Ketika kita melihat sesuatu, biasanya kan kita langsung ngomong, gitu kan. Cuman terus kita yang diem aja dulu deh, gitu loh. Ya, jadi nggak mengeluarkan kata-kata lah. Kita diem aja dulu. Nah, itu latihannya, menurut saya, menahan diri untuk ngomong, ya. Jadi tahan diri, biarkan itu berjalan aja dulu, ya kan? Karena ada kalanya kita bisa nanyanya nanti, ya. Misalkan kita melihat istri lagi masak, misalkan ya, misalkan ya contoh, misalkan saya orangnya nggak suka cabai, tiba-tiba dia lagi masak terus saya lihat naruh cabai di makanan, di masakannya, ya kan? Nah, kalau saya nggak sabaran kan saya langsung, loh, kok kenapa dikasih cabai atau kenapa nanti langsung begitu kan. Tapi ya saya coba tahan aja dulu, saya diamkan dulu, ya kan. Atau enggak ya saya jalan keluar dari dapur,
Ya, contohnya kira-kira seperti itu. Ya, jadi nanti pada saat saya udah tenang, mungkin saya baru nanya. Tadi gue lihat lu taruh cabe, itu nggak pedes. Maksudnya kan dengan kita bisa lebih apa Calm ya down. emosinya lebih naik, ya kan? Pertanyaan kita kan kata-katanya juga bisa kita atur dengan intonasi atau dengan pemilihan kata-kata yang lebih lebih apa ya lebih nggak membangkitkan amarah kali ya. Ya paling latihannya seperti itu ya, jadi menghindar ya. Atau kadang-kadang kita ada di situasi yang nggak bisa menghindar ya, tapi ya kita diam aja, gue diam aja. Kalau dulu gue sering tuh, terutama pada saat meeting, wah nggak setuju misalnya, gue langsung ngomong. Tapi uh, beberapa tahun terakhir ini salah satu apa ya latihan yang gue lakukan, diem aja. Terutama kalau lagi udah terlalu banyak di kepala, terus udah terlalu bergelora gitu kan, tahan aja. Karena selama ini kadang-kadang malah kita mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya nggak penting, ya, atau malah jadi memperburuk situasi gitu loh kan. Intonasinya, ya kan, kata-kata, pemilihan kata-katanya. Jadi ya itu yang gue lakukan sih, mencoba Nah, menahan Van, diri. Van, supaya to be fair nih, Van ya. Kamu kan melewati, dia deg-degan nih pasti. Dia pasti deg-degan. Iya. Kamu kan melewati fase yang kita berdua nggak lewati. Dalam artian peralihan dari masa pendidikan harusnya mendapatkan dari education situation balik ke harusnya mendapatkan pengalaman baru seperti bekerja misalnya. Nah, kamu stuck dari pendidikan udah keluar, mencari pekerjaan nggak dapat. Bukan nggak dapat, belum mencoba. Beda sama nggak dapat sama belum coba ya. Sama belum coba nih. Nah sekarang pertanyaan saya ya, new me seperti apa yang kamu dapat? Atau di lain sisi, untuk to get new me ini kan udah pasti harus keep motivate mencari siapa kita. Tapi di fase ini nih, Van, kamu benar-benar ada fase yang boleh dikatakan banyak banget anak muda yang lagi ngalamin. New me apa yang kamu dapat? Hmm, sebenarnya saya lumayan bersyukur ya Pak, karena saya udah beres education dulu, baru uh, pandemi ini gitu. Oke. Daripada saya jujur, aduh sedih banget ngelihat anak-anak yang masih sekolah tapi di Ah, tengah-tengah gitu. It's like sedih banget gitu, kayak they don't get the real definition of sekolah gitu, in my opinion. Tapi balik lagi, jadi emang menarik sih, saya selesai education everything, and then selang berapa bulan saya lagi apply terus udah gitu ada pandemi. Wah, mesti ngapain ya gue ya, bingung deh. Awalnya mikir kayak paling bentar kali ya, gue tungguin deh sampai beres gitu. Lama-lama nggak bisa diem doang, ini nggak bisa. Akhirnya muter otak, gimana ya, gimana saya um, saya jalanin aja lah gitu. Kalau kata orang-orang tuh ya jalanin aja lah gitu. Jadi saya ngelanjutin bisnis handmade jewelry saya. Terus dari situ jalan. Terus I keep doing it. Jadi saya tekunin di situ, I dig deeper di situ. Sembari belajar-belajar, baca buku, ikut online class gitu-gitu. Terus tapi menariknya, I feel like the past 1.5 years itu saya malah belajar banyak banget. Kenapa saya bisa bilang belajar banyak banget? Karena yang saya belajarin itu sangat applicable di real life gitu. Nggak cuman teori di buku. Ya, jadi yang saya belajar itu beneran real life problems gitu. Langsung ya, dikasih ini study case nih ya, lu kerjain gitu. setuju. Bener-bener di depan mata gitu, langsung dikerjain. Jadi it's quite interesting gitu. Jadi ya salah satunya itu mengasah kesabaran. Gimana ya biar lebih sabar. Terus ya I tried doing yang Pak Dani bilang itu.
coba diem dulu. Oke, si diem dulu. Walaupun di dalam tuh udah kayak, aduh, pengen gue jawabin nih orang gini 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 gini. Tapi kayak lama-lama, oke, diem dulu, pikir dulu, penting nggak yang lo mau omongin. Akhirnya ya udah biarin aja dia ngomong dulu. Ngertiin apa sih yang diomongin, what is he or she is trying to say gitu. Terus dari situ syukurnya sih berjalan ya Pak, maksudnya terlatih gitu kesabaran saya. Jadinya ya one thing, salah satunya itu, jadi lebih sabar aja, terus lebih kayak apa ya, semua itu bisa berubah sewaktu-waktu. So seperti yang Pak Jeff bilang, we just control yang kita bisa kontrol. Kayak itu juga kita udah bahas kayak 2 minggu lalu gitu ya. Tapi again, it has to be stated lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang kita bisa kontrol. Other than that, ya udah, let it go. Betul. Biarin mengalir aja, and let's see how it goes gitu. And then we think again, what next, what to do with the next situation gitu. Gitu sih. Terus dewasa banget sih Pak. Dewasa banget sih ya. Zaman yang berbeda. Tapi saya percaya seperti yang Fania bilang, semuanya itu harus dilatih, ya. Ya ibaratnya samalah dengan kekuatan. Ya setiap orang punya kekuatan, ya itu harus dilatih kalau pengen kuatnya maksimal. Kesabaran, ya setiap orang punya kesabaran. Cuman memang beda-beda kan. Ada yang nggak sabaran, ya ada yang sebenarnya semuanya sabar, cuman harus dilatih. Ya. Karena pada dasarnya apapun yang diberikan ke dalam diri setiap orang, kita pasti diberikan kemampuan untuk mengelolanya. Ya, itu satu prinsip yang saya pegang sekali. Jadi kalau misalkan lari, nggak bisa lari, pasti bisa, cuman speednya beda gitu loh, ya kan, berapa lamanya juga akan beda. Ya cuman ya kalau lu mau larinya lama ya lu latihan, nanti semakin hari semakin lama itu saya ngalamin pas saya belajar Mandarin di Cina ya. Jadi saya akhir 2019 itu ke China untuk belajar Mandarin. Yang nggak bisa apa-apa, cuma ni hao, wo ai ni, kayak gitu-gitu doang. Terus saya terjun langsung ke sana, dan it's a shock for me karena begitu sampai di sana, gurunya itu ngajarnya nggak pakai bahasa Inggris. Jadi bukan yang kayak, oh ini loh dok itu bahasa Mandarinnya ini gitu, enggak, langsung bahasa pengantarnya pun Mandarin gitu. Terus saya kayak, ya ampun, ini guru ngomong apa, saya nggak ngerti. Tapi ya itu, jadi tiap hari di istilahnya tiap hari dicekokin Mandarin, di jalan ngelihatnya tulisan Mandarin semua, dengar orang ngomongnya Mandarin semua. Itu kan termasuk dalam latihan ya Pak ya, tiap hari latihan. Dengar orang ngomong Mandarin, ngelihat tulisan Mandarin, ya. Terus saya juga mesti kerjain latihan PR Mandarin. Lama-lama bisa, sampai saya bisa ngomong daily conversation sama orang pakai bahasa Mandarin, itu bisa. Balik lagi ke sini, itu dia, nggak dapat kerjaan yang pakai bahasa Mandarin, Mandarinnya nggak pakai lagi, saya lupa lagi sekarang. Jadi ya emang itu, latihan itu perlu. Latihan itu sangat perlu. Semua yang kita bisa dan mungkin belum bisa itu perlu dilatih. Dan mulainya dari latihan. Ya,